Salam, selamat pagi untuk Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang mengikuti ibadah saat ini. Pada saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di mata Tuhan. Bapak Ibu, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberikan olehnya pemberitaan firman pada ibadah saat ini. Dibawakan firman oleh Ibu Pendeta Rika J. Arisakti. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Saat teduh sejenak. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 27 ayat 5 dan 6 menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dunia ini, ketika keberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Cucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi dan dikasihani Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, akan disampaikan kepadamu berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 yang menyatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar bersama ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus saat ini kami hendak memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Berdiri, kita akan membaca bersama petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Matius 22. Matius 22 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Saudara sudah menemukannya? Mari kita membacanya bersama-sama dengan suara yang lantang ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat Tuhan seraya mengucap syukur untuk setiap
setiap kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Penyertaan Tuhan, kasih dari Tuhan, berkat-Mu yang berkecukupan bahkan berkelimpahan boleh kami rasakan di sepanjang hari-hari dan minggu yang sudah kami lewati. Dan ketika Tuhan izinkan kami untuk memasuki hari yang baru, bahkan minggu yang baru, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa mau menuntun kami untuk hidup berkemenangan di dalam Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami yang membaca dan merenungkan firman Tuhan boleh memahami, mengerti, bahkan mencintai firman Tuhan, sehingga mampu mewujud nyatakan firman-Mu dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Bersabdalah ya Bapa, karena setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini siap sedia untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus sang roti kehidupan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan Alkitab hari ini terambil dalam pertama Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rendahkanlah Dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kamu benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ya Bapa, Putra, Roh
Korintus pasal 4 berisi peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus atas kesombongan rohani mereka. Kesombongan rohani itu muncul dari kenyataan bahwa mereka kaya akan berbagai macam pengetahuan dan karunia. Itu tertuang dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 5 dan 6. Jadi kalau kita mau baca pasal 4 ini, saudara harus membaca paling tidak pasal-pasal sebelumnya dan 2 pasal sesudahnya. Kekayaan rohani jemaat Korintus ini semakin lengkap dengan kenyataan bahwa mereka memiliki banyak pendidik rohani selain Rasul Paulus. Nah, Alkitab kalau kita baca pasal 3 ayat 22 di sana menyebutkan pengajar-pengajar rohani, pendidik-pendidik rohani jemaat di Korintus selain Rasul Paulus, juga ada Apolos dan Kefas. Nah, tengok aja sedikit pasal 3 ayat 22. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kemudian adalah jemaat merasa bahwa pemimpin yang satu lebih unggul daripada pemimpin yang lain. Ini jadi masalah. Jemaat pun kemudian menjadi terpecah-pecah karena saling menyombongkan diri bahwa pemimpinnya adalah yang paling hebat. Jadi saling membandingkan. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Mereka tadi seperti saya katakan mulai membanding-bandingkan pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain dalam hal kesuksesan hidup duniawinya. Ya, mereka membandingkan dan diukur dengan melihat kesuksesan hidup duniawinya, duniawi para pengajarnya. Mereka melihat bahwa Rasul Paulus ini hidupnya berbeda dari pemimpin-pemimpin yang lain. Rasul Paulus kerap kali menderita. Itu tertuang di dalam bacaan kita tadi ya, ayat 11 hingga ayat 13. Bahkan ia punya kelemahan secara fisik. Ya. Ada di 2 Korintus pasal 12 ayat 7. Dan menghidupi dirinya dengan pekerjaan tangan yang berat dan relatif kasar. Tahu ya, Bapak Saudara, apa pekerjaan Rasul Paulus selain sebagai rasul? Iya, dia adalah pembuat kemah. Ya, makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-12 dia melakukan pekerjaan yang kasar. Mereka mempermasalahkan bagaimana seorang pelayan Tuhan memiliki sedemikian banyak kelemahan, apalagi dibandingkan mereka yang memiliki banyak karunia dan berkat. Maka mereka pun mulai meremehkan Rasul Paulus. Paulus lalu memperingatkan jemaat di Korintus untuk mengoreksi pemahaman mereka yang keliru tentang kehidupan seorang pelayan Tuhan. Kemegahan seorang pelayan Tuhan tidaklah terletak pada kesuksesan duniawi yang dimilikinya. Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-10 bacaan kita, ia menyampaikan peringatannya pertama-tama dengan bahasa sindiran. Ya, ayat 10 tadi ya. Dia katakan apa? Kami bodoh, kamu arif. Kami lemah, kamu kuat. Kamu mulia, kami hina. Itu dikatakan Rasul Paulus sebagai kalimat sindiran di dalam ayat yang ke-10. Nah, sindiran ini bertujuan untuk menyadarkan jemaat di Korintus bahwa manusia yang rohani dan menerima karunia dari Allah serta bermegah atas karunia tersebut justru adalah manusia yang bersedia menjadi pelayan, menjadi hamba. Kalau sebagai seorang hamba, Paulus pernah mengalami lapar, haus, telanjang, dipukul, hidupnya mengembara dan dianggap sebagai sampah dunia. Dikatakan dalam ayat 11 hingga 12 tadi ya. Maka justru itulah kemegahannya. Kemegahan karena boleh mengalami kondisi Kristus yang menderita
Demikian juga saat menyikapi penderitaan. Bagi Rasul Paulus, hamba haruslah meneladani Kristus seperti perkataannya. Kalau dimaki, maka kami memberkati. Kalau kami dianiaya, maka kami sabar. Kalau kami difitnah, maka kami tetap menjawab dengan ramah. Itu yang dikatakan dan disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita di ayat 12 hingga ayat 13. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kitab bacaan kita hari ini, saudara dan saya, kita sama-sama belajar untuk saling mengingatkan sebagai keluarga di dalam Tuhan. Saling mengingatkan perlu dilakukan dalam sebuah keluarga dan gereja sebagai keluarga dalam Tuhan. Apabila ada anggota keluarga atau anggota jemaat yang salah, kita harus mengingatkannya, menegurnya dalam kasih. Namun, mengingatkan atau menegur itu harus punya prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita menegur, ketika kita mengingatkan, kita menegur dan mengingatkan bukan untuk mempermalukan. Ini prinsipnya, harus diperhatikan. Yang pertama apa tadi? Kita menegur, kita mengingatkan keluarga kita yang bersalah, anggota jemaat kita yang mungkin melakukan kesalahan yang kita lihat. Yang pertama, kita menegur dan mengingatkan bukan untuk mempermalukan. Itu harus ditanamkan dalam pikiran kita dan dalam hati kita, bukan untuk mempermalukan. Yang kedua, ada 3 nih, sabar. Yang kedua, ketika kita menegur dan mengingatkan, itu harus keluar dari hati yang mengasihi, ya, dari hati yang mengasihi. Karena saudara mengasihi saudara kita yang melakukan kesalahan, atau suami atau anak atau istri atau orang tua, bahkan kita menegur karena kita mengasihi. Begitu juga dengan anggota jemaat. Kalau kita tahu dia salah, dia melukai hati kita atau melukai orang lain dengan perbuatannya, dengan perkataannya, kita menegur dan mengingatkan karena kita mengasihi dia. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, ketika saudara dan saya mau mengingatkan dan menegur saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan dalam hidupnya, yang ketiga, kita bukan sekedar berkata-kata, namun juga harus disertai dengan teladan hidup. Artinya apa? Kita harus juga menjadi teladan yang baik bagi orang yang akan kita tegur, ya. Misalnya kita menegur orang yang berkata kasar, ya. Kita sendiri juga harus membenahi hidup kita. Mungkin kita dulu suka berkata kasar, berkata kotor, ya. Lalu kita belajar nih untuk menahan diri, ya. Bukan berarti kita perfect, kita sempurna. Paling kita belajar bahwa kita dewasa dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berkata-kata. Jadi kita harus menjadi teladan. Itu ketiga hal tadi yang sebenarnya kita lakukan itu aja udah cukup. Namun akan lebih baik lagi jika apapun yang boleh kita lakukan itu kita tahu itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan semata-mata untuk orang lain atau manusia. Bapak Ibu Saudara, namun di era digital ini kadang orang mengingatkan tidak secara langsung, ya, melainkan secara tidak langsung dengan menggunakan media sosial. Misalnya menggunakan aplikasi Facebook, WhatsApp, lalu memberi komentar di laman media sosial orang yang kita ingin tegur. Menurut Bapak Ibu Saudara itu bijak gak? Ya. Nah, sebaiknya kita menegur langsung, bukan untuk mempermalukannya di media sosial. Nah, kalau memang saudara kita untuk melakukan kesalahan, kita bisa tegur lewat messenger, inbox gitu ya. Mengingatkan, kamu sebaiknya postingnya dihapus gitu ya. Ya, seperti saya juga lah. Kadang-kadang apa yang saya anggap saya posting benar, ternyata itu bagi beberapa orang tidak mendatangkan sukacita. Lalu ada yang menegur, lalu kemudian saya edit atau mungkin saya hilangkan, ya, supaya tidak terjadi sesuatu masalah yang besar. Sebagai sebuah keluarga, baik keluarga kecil kita
ataupun keluarga besar, yakni keluarga jemaat GPIB Batra Hayat, prinsip-prinsip ini harus kita pegang. Ketika kita menegur seorang yang melakukan kesalahan, ingat yang tadi yang pertama, kita menegur bukan untuk mempermalukan, ya. Jadi motivasi kita harus baik dulu nih. Nah, yang kedua masih bicara soal motivasi. Kita menegur karena kita mengasihi. Lalu yang ketiga, itu artinya apa? Ketika kita menegur, berarti kita punya beban moral, bahwa kita pun juga diharapkan tidak melakukan hal yang sama seperti orang yang kita tegur, atau mungkin pernah melakukan hal yang sama tapi kita sudah bertobat. Nah, itu lebih baik lagi. Hari ini kita belajar dari bagaimana Rasul Paulus mengatakan, membicarakan, menyampaikan nasihatnya kepada jemaat di Korintus. Ia menyampaikan nasihatnya karena ia mengasihi jemaat yang ia layani di Korintus. Oleh karena itu ia mengingatkan lewat surat ini bahwa jemaat di Korintus telah melakukan hal yang salah. Jadi ia terbeban untuk mengingatkan. Nah, begitu juga dengan saya. Ketika saya ditempatkan di jemaat GPIB Batra Hayat, bukan mau saya. Begitu juga dengan pendeta-pendeta sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ditegur gitu ya, diingatkan oleh saya, ya saya minta maaf kalau memang teguran itu mungkin sedikit kasar, saya minta maaf. Tapi dibalik semuanya itu saya mengasihi saudara. Begitu juga dengan saudara. Saudara bisa juga menegur saya. Mungkin juga saya kan masih manusia ya. Saya bukan malaikat, bukan dewa yang tak bersalah gitu ya, yang tak bercacat. Saya juga mungkin punya sesuatu yang salah. Mari saya membuka diri untuk ditegur secara langsung dibandingkan kita menegur atau membicarakan orang lain di belakang, membicarakan saya di belakang. Nah, itu kan agak kurang etis, kurang dewasa. Lebih baik kita saling menegur satu dengan yang lain karena kita keluarga dalam Tuhan. Jemaat GPIB Batra Hayat yang Tuhan Yesus berkati, kiranya firman Tuhan ini memberikan kita pendewasaan iman. Ya, bukannya zamannya lagi kita menegur karena kita sinis, bukan zamannya lagi kita menegur karena kita ingin menjatuhkan dia, tidak. Sebagai keluarga Allah, sebagai keluarga yang diberkati Tuhan, hendaknya ketika kita menegur, kita menegurnya karena kita mengasihi. Kita menegurnya bukan untuk mempermalukan. Kita menegurnya karena kita juga ingin dibentuk oleh teguran yang kita sampaikan kepada orang lain. Kiranya jemaat GPIB semakin dewasa secara iman, termasuk saya. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini saya mengundang kita semua untuk berdiri. Bersama dengan umat di segala tempat dan waktu, kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, dengan mulut, bahkan dengan sikap kita yang sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halim langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami selalu belajar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami adalah manusia yang ditebus dan disempurnakan di dalam Yesus Kristus, karya Tuhan melalui Yesus Kristus. Kami ketika menjalani hidup ini harus berproses maju, bukan mundur. Ketika kami menjadi anak-anak Allah, kami tahu bahwa kami rentan sekali untuk jatuh dalam dosa. Tetapi firman-Mu selalu setia mengajar dan mengingatkan kami. Secara khusus hari ini kami mau belajar bagaimana kami harus bersikap sebagai keluarga di dalam Yesus, baik keluarga kecil dalam rumah tangga kami maupun keluarga Allah di dalam jemaat kami. Hendaknya setiap kami yang belajar firman Tuhan hari ini sama-sama boleh belajar dari Rasul Paulus, bahwa ketika kami melihat ada saudara-saudara kami, ada orang-orang yang kami sayangi melakukan tindakan kekeliruan, bahkan kesalahan dalam hidupnya dan dosa, kami diajar untuk tidak diam, tetapi kami diajar dan belajar untuk mampu menegur dalam kasih. Kami menegur bukan ingin menjatuhkan atau mempermalukan, tapi kami menegur supaya terjadi perubahan yang baik, sehingga hidup orang yang kami tegur, hidupnya akan menjadi jauh lebih baik ketika kami mengingatkannya dalam kasih. Ketika kami menegur saudara-saudara kami diingatkan motivasi kami adalah mengasihi, bukan membenci. Dan ketika kami menegur, kami sesungguhnya juga mau belajar lewat teguran kami, sehingga ketika kami menegur, teguran kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang kami tegur. Ajar kami Bapa dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami untuk mengandalkan Roh-Mu yang kudus. Kami percaya kami semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini mau belajar dan juga mau diproses melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami sebagai keluarga di dalam Tuhan, jemaat-Mu maupun keluarga dalam rumah tangga kami sendiri, menjadi keluarga yang mengasihi dan mengandalkan Tuhan dalam hidup bersama kami. Ayo berdoa dan mendoakan juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani Tuhan pada saat ini dalam ibadah online, ibadah hari Minggu. Kami tak putus-putus berdoa untuk setiap orang yang berperan di balik layar guna diselenggarakan ibadah online saat ini. Secara khusus kami berdoa untuk Inforkom yang berjerih lelah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan melalui media online, sehingga melalui apa yang boleh mereka buat, nama Tuhan juga dipermuliakan. Tuhan memberkati Inforkom Jemaat-Mu GPIB Batra Hayat, secara khusus Saudari Naomi dan juga Saudara Cherry, bahkan Ketua 5 yang menaunginya. Begitu juga kami berdoa dan mendoakan bagi Bapak Herman yang bersedia dan berjerih lelah untuk melayani kami dalam sound system. Tuhan Yesus memberkati, ia bersama dengan istri dan anak-anaknya, petugas organis dan juga pemandu lagu. Tuhan berkati Om Penny, Tuhan Yesus juga memberkati Ibu Herman, bahkan penatua dan diakan yang boleh melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang boleh kami semua lakukan. Tuhan tahu kedalaman hati kami. Kami melayani pada saat ini, kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi jemaat yang kami layani. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan presbiter-Mu, penatua dan diaken yang bertugas hari ini, bahkan keluarga mereka yang senantiasa boleh mendukung mereka dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa dan mendoakan secara khusus juga untuk Bapak Cherry
yang Sidang Putar yang saat ini boleh bersuka cita karena hari ini Tuhan boleh tambahkan Tuhan boleh berikan satu anggota keluarga terkasih, tercinta dalam rumah tangga. Ia bersama dengan Pendeta Cici. Tuhan memberkati anak laki-laki yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan rumah tangganya. Biarlah kesehatan, sukacita dari Tuhan, kebahagiaan senantiasa tercurah pada keluarga Cherry Sidaputar. Begitu juga kami berdoa dan bersukacita untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, kelahiran, ulang tahun perkawinan, bertambahnya anggota keluarga, sukacita kelulusan anak-anak kami dalam studinya, dan keberhasilan dalam pekerjaan yang boleh mereka lakukan, usaha. Tuhan Yesus memberkati sukacita yang boleh dirasakan oleh jemaat Tuhan. Bahkan tak lupa kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang terbeban dalam pergumulan sakit, pergumulan karena kehilangan pekerjaan, ekonomi yang lesu, usaha yang lesu. Mari Tuhan Engkau hampiri mereka, Engkau berikan kuasa Roh Kudus-Mu atas jemaat Tuhan, sehingga dalam kesusahan mereka boleh melihat kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan boleh mereka rasakan hari demi hari dalam kehidupannya. Bagi mereka yang putus asa, Engkau berikan pengharapan dan kekuatan. Tak lupa kami berdoa untuk semua pegawai kantor jemaat-Mu GPIB yang tetap boleh bekerja untuk melayani jemaat Tuhan. Mari Tuhan memberkati pegawai kantor jemaat GPIB. Tak lupa kami berdoa untuk keluarga besar almarhum Pendeta Sintike Detan Patinaya, suami terkasih khususnya, bahkan keluarga yang ada di Jakarta. Mari Tuhan tolong hibur selalu, kuatkan selalu, dan biarlah apa yang boleh dialami, bahkan kami semua alami, kesedihan, kehilangan seorang pelayan, seorang pemimpin, seorang sahabat, senantiasa boleh menjadi satu cara Tuhan untuk melawat kami, menghibur dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap peristiwa suka dan duka yang boleh kami alami sebagai bangsa dan negara. Kami bersyukur dan diajar senantiasa bersyukur di dalam fenomena yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Corona masih mengancam, masih mengintai kami. Tuhan, biarlah kami senantiasa melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa ada di atas segala kekhawatiran dan kesedihan kami. Biarlah lewat apa yang boleh kami alami dan bangsa kami alami, kami boleh tetap melihat kuasa Tuhan jauh lebih hebat, jauh lebih besar daripada dampak virus corona ini. Dan biarlah ajar kami Bapa, melalui virus corona ini kami boleh belajar untuk semakin mencintai Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin dekat pada Tuhan, dan semakin menjadi pribadi yang bersyukur dalam segala hal. Karena hati yang gembira adalah obat. Oleh karena itu berikan jemaat-Mu hati yang penuh dengan sukacita. Bangsa dan negara kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan pemerintah kami bersama dengan para medis yang berjerih lelah untuk memberantas virus corona ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesabaran, dan berkat-Mu atas mereka. Sehingga badai corona ini boleh berlalu tepat dan indah pada waktunya. Terima kasih banyak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam 1 Korintus pasalnya 15 ayat 56 sampai dengan 58 yang menyatakan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari
Mari kita berkarya dalam pendidikan bagi kemuliaan-Nya. Takut akan Tuhan itu pegangan yang menjadi pedoman, menjadikan manusia berbudi berilmu, berkarya dan berkasa dimanapun jua, membawa cinta dan kasih bagi sesama. Terang kasih Kristus kan selalu beserta. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengundang kita untuk berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang arahkanlah hatimu, bahkan pikiranmu, bahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.